Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya akan memulai percakapan saya tentang Pak. Ya, Nopo Bapak kok pilih NU? Keluar dari sebab nasab? Mungkin dari pemikiran, dari sumber, atau dari apa? Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya muliakan seluruh para pemirsa channel ini, kebetulan saya ada pertanyaan tadi ya, terkait dengan kenapa NU menjadi pilihan selain karena nasab. Sebenarnya hal itu memang berawal dari nasab. Kemudian dari nasab itu dikonfirmasi dengan keilmuan. Misalnya ketika sanawiyah itu saya dikenalkan dengan buku keaswajaan atau ke-NU-an. Di situ mulai nalar menerima. Ya. Kemudian yang kedua ketika masuk kuliah, masuk organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Di situ juga kembali lagi dikenalkan dengan ke-NU-an. Yang ketiga adalah komunitas yang ada yang menjaga ruh ini adalah teman-teman atau para masyayikh yang kebetulan NU backgroundnya. Sebenarnya tiga hal ini mulai dari sanawiyah maupun S1 maupun kemudian berkomunitas itu tidak ada gunanya kalau NU sendiri tidak logik. Saya melihat NU misalnya diberi cerita bahwa pendirinya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Terus kemudian beliau adalah seorang yang ahli hadis. Dan dalam menyusun gerakannya kebetulan sama dengan bahasanya passion saya atau mungkin sesuai dengan chemistry saya. Misalnya dalam melihat dakwah, dalam melihat orang maksiat atau mungkar atau fasik gitu. Itu kan kita diajarkan oleh Rasul 3. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika aqrabul iman. Lah pilihan Nahdlatul Ulama lewat jalur pendidikan adalah pesantren. Kemudian lewat jalur ekonomi yaitu Nahdlatul Tujarnya sebelum NU lahir. Itu yang menjadikan kenapa saya senang dengan atau pilihan saya jatuh di Nahdlatul Ulama. Saya melihat misalnya waktu itu ya, itu melihat makna dari simbol Nahdlatul Ulama yang dilukis oleh Kiai Ridwan. Itu kan di situ ada simbol yang menurut saya menarik, yakni tali jagat yang bukulnya ada 99 sesuai Asmaul Husna. Itu dibuat oleh Kiai Ridwan lengkung. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa namanya tali wangsul dan kendor. Jadi orang NU itu kendor bukan berarti tidak punya mazhab. Misalnya tadi merubah kefasikan, kemaksiatan dengan tangan itu tidak menjadi pilihan NU. Makanya Kiai NU, Yai saya sholat isone maghrib tok, wis ora apa-apa maghrib sih. Nanti lama-lama isya, subuh, zuhur, asar. Itu pelan-pelan. Karena itu yang menjadi gerakan atau pilihan NU. Hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh para wali, utamanya Sunan Kalijogo misalnya. Kenapa syariatnya Sunan Kalijogo lebih mudah diterima
Ya karena sangat longgar. Wong wis lah, sementing Islam sik maca syahadat. Makanya ketika mau masuk Masjid Demak karena ada pertunjukan wayang, di situ dibuat gapuro, dari bahasa Arab gofuro, ampunan. Terus kemudian tiketnya adalah syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan menjadikan seseorang syarat menjadi Islam ya syahadat dulu. Persoalan nanti sholat, zakat, puasa, haji, yaitu nanti sambil pelan-pelan. Itu namanya dakwah dengan model yang soft, dengan model yang ringan, yang menjadi orang itu bisa menerima. Mengapa? Karena adinu nasihat, agama itu nasihat lah. NU itu dibangun dengan itu, dibangun dengan cara berorganisasi yang ala ahli sunnah wal jamaah. Ala ahli sunnah wal jamaah itu ya mengikuti Rasulullah, khulafaur rasyidin, tabiin, sampai hari ini para ulama atau para kiai kita yang mengajar diri kita. Itu pilihan saya kenapa saya senang dengan NU. Apakah organisasi lain? Ya tentu ada sisi baiknya, ya sisi kurang baiknya wajar, namanya plus minus itu dalam sebuah organisasi itu ada. Cuman karena bacaan saya seperti itu, terus kemudian ketika saya dialogkan dengan organisasi lain, kayaknya yang cocok dengan chemistry saya itu ya Nahdlatul Ulama. Itu yang menjadi alasan saya kenapa masuk atau aktif lah hari-hari itu di organisasi Nahdlatul Ulama. Rujukane nopo NU niku sinten kok? Misalnya kok yang lain nggak ada tahlilan, nggak ada tahlilan, nggak ada sholawatan, nggak ada kumpul-kumpul, tapi kok NU ada, rujukannya kayak kenal sama kok. NU itu kan sebenarnya tangan panjang dari gerakan yang dilakukan oleh Wali Songo. Jadi sebelum para wali, orang-orang dari India, dari Gujarat itu masuk ke Indonesia, itu Indonesia pada waktu disebut dengan mungkin Nuswantoro atau yang dari kerajaan itu sudah menganut agama, atau kalau tidak disebut agama ya kapitayan lah bahasanya. Mereka itu sudah mengakui adanya sesuatu yang di luar kekuatan atau kekuasaan manusia. Nah terus kemudian mereka itu, orang Jawa punya salah satu filsafat ya, mangan orang mangan kumpul. Nah itu kan seneng, orang kumpul itu seneng. Nah melihat orang yang sering kumpul itu kebetulan sama dengan tradisi pembawa Islam yang kesini, sehingga tidak terjadi pertentangan. Kumpul-kumpulnya masih, tapi isinya itu diolah, membaca Fatihah sebagai tawasul, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, Falaq Nas, Fatihah sekali-sekali, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, terus kemudian akhir surat Al-Baqarah. Itu menu. Jadi kumpul-kumpulnya itu sudah ada, terus diberi isian. Nah, makanya kalau kita merujuk ke hadis kan, suatu ketika Rasulullah lewat di sebuah majelis yang di situ zikir. Ini acara apa? Zikir ya Rasulullah. Terus kemudian Rasul tetap berjalan. Ini acara apa? Ini acara kajian ya Rasulullah. Terus Rasulullah ikut di situ. Ini bukan berarti terus dimaknai bahwa kajian lebih baik dari zikir, enggak. Ya, semua itu ada porsinya. Bahwa Rasulullah pada konteks itu memilih kajian, itu bukan berarti terus zikir enggak bagus. Nah, kita yang di Jawa atau di Indonesia ini mencoba, para kiai kita itu mencoba untuk mensinergikan ya. Ada kumpul-kumpul baca tahlil, yasin, sholawat, kemudian ada kajian entah 7 menit atau 30 menit ya. Jadi isinya, nah disitulah mulai orang itu mencoba untuk manai. Misalnya gini, orang dalam pengajian itu ada yang nanya, Kiai, bagaimana seseorang memiliki keris? Sebenarnya orang memiliki keris itu kan sama dengan orang Arab memiliki pedang. Cuman karena
orang itu melabelkan ini musyrik karena ini dipuja-puja, diberi nama. Lu di Arab juga sama, pedangnya Sayyidina Ali juga diberi nama Haidar misalnya. Kan ya sama. Lah kadang-kadang kita itu melihat budaya kita sendiri tidak pas. Ya, tadi ada orang kerisnya diberi minyak atau kerisnya diberi menyan. Nah sebenarnya itu kan biasa, seperti Pangeran Diponegoro juga punya keris kan, dan hampir kiai-kiai juga punya keris, tapi kan tidak diperlakukan sebagai dalam tanda petik Tuhan, hanya koleksi, hanya ini. Sama dengan orang Arab punya pedang, jadi harus diposisikan seperti itu. Terus kemudian kiai-kiai dari Mbah Hasim itu kan melihat, oh kalau di sana, di negara sana, fenomenanya adalah hubul watonnya tinggi, hubudin rendah. Jadi nasionalismenya tinggi, tapi cinta agamanya rendah. Ada yang cinta agamanya tinggi, cinta negaranya rendah. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari itu membuat formulasi bagaimana hubul waton minal iman. Bagaimana sekali tarikan nafas itu cinta Indonesia, ya cinta Islam. Indonesia sebagai tanah air, Indonesia biladi, Islam itu agama kita, yang itu menjadikan kita guide of life, petunjuk hidup. Nah kalau orang misalnya gini, kamu orang Islam kok melakukan kesalahan, ya kan ya saya katakan wajar lah, kita kan bukan nabi. Kesalahan kita kadang-kadang itu mendefinisikan orang, orang oleh salah. Nah, salah itu aib. Nah, ya sebenarnya idealnya seperti itu, tapi kan kita tidak. Contoh sederhana misalnya, azan dikumandangkan, semua umat Islam masuk ke masjid semua. Nah itu kan ada konteksnya. Konteksnya begini, kenapa kok jamaah itu tidak wajib? Kalau jamaah wajib, maka baik yang sehat maupun yang sakit kudu jamaah gitu. Makanya jamaah itu afdoliyat itu apa ya? Kalau seandainya jamaah mendapatkan 27 derajat, 27 kebaikan, kan harus dimana-mana kayak gitu. Kan hari ini tidak. Mulai sekolah pondok orang yang masjid atau jari ini ya itu sebenarnya kan tidak bisa mendudukkan. Belum lagi kalau dimaknai bahwa kenapa yang adzan Bilal bukan Rasulullah. Kalau yang adzan itu Rasulullah, di situ ada kata hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Kalau Rasulullah sudah mengatakan hayya 'alas shalah, maka siapapun kalau nggak datang ya dosa, karena itu sudah dipanggil. Makanya yang adzan bukan Rasul tapi Bilal. Sehingga seandainya tidak melakukan pun tidak masalah. Ini afdoliyah. Terus misalnya gini, ada hadis itu Rasul pernah menyuruh sahabat untuk memimpin, dan kemudian Rasul mau membakar mereka yang tidak jamaah. Buktinya apa pada waktu itu semua rumah dibakar semua, atau ada yang rumah dibakar? Kan ya enggak juga. Itu hanya menunjukkan bahwa jamaah itu lebih baik daripada tidak berjamaah, memvalidan itu. Sholatul jamaah khairun min sholati fati bisab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan pautnya itu 27 kebaikan. Nah, hal-hal seperti itu menjadi pilihan bagi Nahdlatul Ulama ya, utamanya saya sendiri ya. Jadi NU itu misalnya kok ada tahlilan, kok ada sholawatan. NU bisa diterima di daerah pesisir, NU bisa diterima di daerah pertanian, tapi agak ada persoalan ketika masuk nenggok di perkotaan. Kenapa? Karena di pedesaan itu ya setelah tanam itu kan nunggu 3,5 atau 4 bulan. Nah selama masa menunggu ya itu apa kegiatannya? Kegiatannya kumpul-kumpul. Lah kumpul-kumpul itu di siapa? Bisa jadi tahlilan, bisa jadi sholawatan, bisa jadi mungkin membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah kalau di kota kan tidak, kerjanya kan pasti masuk jam 7.30, pulang jam 16 misalnya. Ada kerjaan ini, setiap hari ada pekerjaan, sehingga dia tidak sempat untuk kongko-kongko. Nah kalau di Indonesia kan tidak,
arep mangkat ning sawah jam 8 ya oleh, arep mangkat jam 9 ya oleh. Tidak berangkat juga tidak ada masalah karena tanah milik sendiri. Dan itu menunggu selama 3,5 bulan sampai 4 bulan untuk masa panen. Nah, itu yang menjadi kenapa antara NU dengan organisasi lain barangkali itu beda, dakwahnya beda, yang dihadapi juga beda. Bahkan misalnya di luar NU untuk berdakwah di kalangan NU juga akan mengalami kesulitan karena di NU itu memang ada keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh ormas lain. Gitu. Pak, kenapa sebagian orang melarang melakukan tahlilan dan lain sebagainya? Karena sebabnya Nabi Muhammad nggak melakukan. Apa itu yang dinamakan dilarang atau gimana? Sebenarnya bahasanya itu kan bukan masalah dilarang atau tidak. Yang jadi masalah itu kan setiap orang itu punya produk, itu akan diuji oleh pemikiran lain. Misalnya hari ini pemerintah Nahdlatul Ulama itu untuk menentukan kapan Fajar Shodiq itu kan Min 20 ya. Di luar NU ada yang Min 18. Makanya dia karena Min 18 dengan Min 20 itu pautnya 2 menit sehingga melahirkan 4 menit. Min 18 dengan Min 20 itu pautnya 2 min ya. Min 2 itu makanya 1. Min 1 itu 4 menit. Berarti min lagi itu derajatnya itu berarti 8. Makanya pautnya itu antara Kemenak hari ini dengan Muhammadiyah misalnya itu 8 menit. Nah itu diuji oleh keilmuan. Sama dengan orang NU. Yang dipersoalkan sebenarnya kan apa? Misalnya masa membaca kulhu nggak boleh, falaknas nggak boleh, kan nggak nalar. Jadi nalar tidak bisa menerima, masa membaca Al-Quran nggak boleh. Itu aja sudah lemah. Masa orang baca la ilaha illallah, tahlil itu kan dari kata halala yuhalilu tahlilan ya. Itu kan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Masa membaca la ilaha illallah tidak boleh, nggak bolehnya di mananya? Ada yang mengatakan karena itu ikut-ikutan agama Hindu lah, agama Buddha misalnya seperti itu. Ya memang disinilah kehebatan para wali itu. Jadi mencampurkan, ya toh, tetapi di situ beda. Mencampurkan dalam artian apa? Wadahnya diambil, isinya diganti. Nah, wadahnya kan kumpul-kumpul, isinya tahlilan, baca yasin. Kenapa yang dibaca yasin terus? Bukan yang lain. Ya karena dalam perspektif NU yasin itu merupakan apa? Kolbun, hatinya Quran. Terus kemudian di situ biar mentradisikan orang kalau nggak bisa Quran semuanya minimal yasin. Makanya banyak orang yang hafal yasin tapi suruh baca Quran ya nggak bisa. Sama dengan orang baca Al-Ikhlas tuh banyak yang bisa. Tapi ketika disuruh baca langsung ini baca apa ini padahal surat Al-Ikhlas. Dan itu harus diakui. Makanya kita dakwah itu sampai kapanpun ya terus karena melihat fenomena di masyarakat seperti itu masih banyak kita temukan. Ya kenapa ya? Mungkin dulu gurunya galak. Kan membaca kitab suci kan nggak mudah. Zaman dulu itu zaman Indonesia hanya Brahmana aja yang bisa baca. Yang orang biasa nggak bisa, terbelajar nggak bisa. Itu bahasa asing. Bahasa Arab itu kan bahasa asing. Nah itulah makanya orang kalau nggak tahu misalnya gini, yang jadi masalah apa dulu? Nah itu kan 3 hari, 7 hari, 40. Nah, ini kan hanya momen kan ya bebas orang. Masa momen terus dianggap sebagai kultus kan tidak bisa. Nah, itu namanya sama ada orang mengucapkan sana hilwa, ada ambal warso, ada selamat ulang tahun, itu kan hanya bahasa-bahasa saja. Nah, itu namanya kita harus fokus dulu. Ketika ada orang nanya, yang dipersoalkan Nabi tidak pernah mengajarkan itu bukan berarti terus kita tidak bisa membuat. Makanya ada istilah bid'ah hasanah. Bid'ah itu kan membuat sesuatu di zaman Nabi yang tidak ada. Contohnya ya, sholat raweh kan Sayyidina Umar mengatakan hadza bid'ah
bid'atun hasanah ikilah bid'ah bid'ah sing apik. Salat tarawih yang di situ 20. Rasul dulu tidak mengadakan sholat tarawih. Rasul itu qiyamul lail fi Ramadan atau ghairu Ramadan ya sholat lail yang jumlahnya 11 rakaat itu, hadis riwayat dari Aisyah itu. Bilal juga sama, ketika suatu hari Rasulullah mendengar terompahnya Bilal di surga itu, Bilal kamu amalannya apa Pak? Aku dengar suara sandalmu terompahmu. Bilal itu punya tradisi, setelah wudhu dia sholat sunnah wudhu. Itu kan tidak diajarkan Rasul, nyatanya Bilal melakukan. Dalam perang Khandaq itu kan karya Salman Al Farisi, ini artinya kreativitas. Nah seperti itu, asalkan tidak merubah sholat ya, zuhur asar maghrib isya subuh 4-4-3-4-2 itu ya menurut saya tidak masalah. Kan itu cara kita berdakwah itu mengkreasikan. Mungkin hal itu tidak cocok bagi kelompok yang senang kajian. Di kalangan NU ya ada kajian baca kitab misalnya setelah dari membaca wirid-wirid itu. Itu kalau menurut saya. Ya makasih. Ya. Sekian dari saya, mungkin video yang lain nanti di upload setelah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.